yakin beliau sendirian ngaji juga bisa. Wong beliau itu di Blitar hampir merusak pasaran saya. Wah. Loh ini salah satu Kapolres, Pak Arif ini luar biasa. Salah satu Kapolres yang juga bisa jadi polisi, juga bisa jadi kiai. Bahkan jadwalnya khutbah banyak sekali ini. Masya Allah luar biasa. Tepuk tangan buat Pak Arif. Lah pada waktu itu beliau bilang, Gus ini tanggalnya ini, jadwalnya kapan ini? Sore. Waduh saya itu malam rutinan. Ayo Gus berangkat. Padahal beliau seorang Kapolres, nggak ngutus Kapolsek atau nggak ngutus siapa, nggak, datang sendiri. Datang sendiri mengondisikan jadwal saya. Wah ini pasukan jenengan istimewa ini. Terus akhirnya ditunggu gini Gus, sambil ngopi, ngobrol. Akhirnya apa toh tujuannya apa? Ini nanti kita itu pengen edukasi dan mendekati masyarakat, khususnya lewat kalangan para santri. Agar mereka beliau-beliau itu selamat di lalu lintas. Lah, saya langsung, wah saya mau. Karena apa? Mengingat saya sendiri itu setiap Senin, setiap Kemis, jamaah yang hadir, entah itu di Sorsengon, di Markas Sabilul Toobah itu ribuan. Dan saya sadar diri, biasanya jamaah saya itu banyak yang ngengkel di lalu lintas itu ya jamaah saya. Contohnya kayak emak-emak yang nyakari saya tadi. Lah, pelopor pelanggar lalu lintas itu jamaah ST mak-mak itu. Kudunge duwawa, gampang keserimpet rantai, ritinge ngiri menggoke nganan. Lah. Udah Pak Arif, kalau memang tujuannya untuk menyelamatkan umat ini agar selamat di lalu lintas, selamat di jalan, santri-santri ini menjadi pelopor lalu lintas, berangkat. Malam saya rutinan, sore saya ditalon nggak apa-apa. Makanya ini saya upayakan, walaupun nanti malam saya rutinan malam Jumat, di rumah saya sekarang sudah penuh orang, saya hadir di sini nggak apa-apa. Karena saya juga setuju dengan program beliau. Dan nanti saya sampaikan, setelah saya menyampaikan penghormatan saya sampaikan, ini bahkan istimewa ini. Ini ada ayatnya ini yang dilakukan orang-orang ini, yang dilakukan bapak-bapak polisi ini ada ayatnya ini. Ini luar biasa. Jadi itu perjuangannya Pak Arif menghadirkan saya di sini. Ya Allah, semoga acara ini benar-benar membawa barokah. Dan saya hormati sahabat saya, Bapak Kapolres Kota Blitar, ini ST Jalur Nasrani ini. Bapak Titus Yudo, semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan lahir batin. Dan yang saya hormati seluruh jajaran pemerintah, yang mewakili Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda, yang mewakili Bapak Kajari, dan seluruhnya jajaran pemerintah Blitar, jajaran Polda Jatim yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, wabil khusus yang saya hormati dan kita banggakan, owner dari WBB, Warung Bambu Barokah, Mas Wawan, beserta istri, yang sangat luar biasa, alhamdulillah. Bahkan ini tadi Pak Titu sering bisiki saya, ini terbaik se-Jawa Timur untuk mengedukasi lalu lintas. Tepuk tangan buat Mas Wawan. Luar biasa. Saya baru tahu ini Blitar itu punya tempat seperti ini, baru tahu. Tak kira ya Taman Pecut tok. Tiba non duwe taman lalu lintas barang, luar biasa, alhamdulillah. Muga-muga tinggi praktek tenan, tinggi edukasi tenan, ora tinggi pacaran mbak-mbak yali-yali iki. Lah. Dan yang saya hormati sedaya mawon ingkang mboten saged kula sebut satu persatu, wonten Mas Didi LKI, wonten Pak Sandi, Bagong, wonten teman-teman yang lain luar biasa banyak, wabil khusus doyo santri putra, santri putri Pondok Pesantren Apis Gondang. Mugi-mugi binjang dados tokoh-tokoh masa depan, ulama-ulama masa depan, kiai-kiai masa depan. Amin Allahumma amin. Mboten kesupen Bunyai Diroh, Gus Johan lan sedaya mawon para pengasuh Pondok Pesantren Apis Gondang. Lan ingkang tansah kula hormati sedaya mawon para jamaah muhibin pecinta Majelis Taklim Sabilul Toobah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Sonten punika kita sedaya saged kempal ingkang fa insyaallah wonten acara ingkang penuh dengan barokah.
Mugi-mugi perkumpulan niki diridhoi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mugi-mugi kita sedaya nggih dipun takdir kalian Allah pikantuk syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung mawon. Teng napa Gus Idam kok semangat? Luar biasa semangatnya. Keranten kula sadar diri. Kalangan santri seperti kita, iki biasane nek urusan keselamatan khususnya lalu lintas, iki rodok gampang duwe penyakit ngengkel. Termasuk diri saya sendiri. Dulu itu waktu Kapolresnya Blitar Kota, namanya Pak Danang sekarang Kapolres Malang. Saya itu kan hobinya reading, hobinya otomotif. Saya sendiri iki wis pokoke mbiyen numpak motor kok wis kopian iki, sirahku ya selamat. Mikirku mbiyen ngono kuwi. Setelah itu Pak Danang itu biasa WA saya, Gus izin helmnya dipakai dong. Nanti jamaahnya nirukan loh. Siap, gini aja salah lagi aku ya. Terus kadang nanti beliau WA lagi Pak Danang, Gus spionnya mbok tolong dipakai. Nanti jamaahnya niru loh. Siap, wong spion ya ora tau tak sawang londan aku ya ngono. Salah neh aku. Tapi ternyata ketika kita angan-angan bahkan naik dewi nek ngomong ngaji kok mutolaae tenanan niku penting banget. Penting banget menyelamatkan diri kita, menyelamatkan nyawa kita, bahkan atau kecerobohan yang akan berpotensi tidak hanya membahayakan diri kita tapi membahayakan orang lain. Ini akan berdampak dosa yang sangat besar. Lah ketika dari Polda Jatim, dari Kakor Lantas Polri, dari Polres Kabupaten, Kota, ini kompak serentak mendekati kalangan pesantren yang kita itu hobinya majelisan, hobinya madrasah. Hari-hari kita itu mungkin sowan kiai naik motor lalu lalang, kadang kesusu ning pasar, blonjo selak dimasak nih santri dan sebagainya. Itu penting diedukasi seperti ini. Apalagi ada pengusaha seperti Mas Wawan menyediakan tempat edukasi seperti ini. Penting banget. Mboten krana kula diundang mboten, bahkan Pak Iwan tadi tak bilangi, Pak Kombes, kapan-kapan harus ke tempat saya. Edukasi seluruh garangan-garangan Wati Sabilu Tobah. Loh. Kiai opo Gus kok ditutne jamaah? Kuwi pengine mesti jamaah utawa santrine kuwi mang ora trimakno slamet ning akhirat, tapi slamet donya akhirat. Lah salah satu ikhtiar agar selamat dunia ya seperti ini. Wong saya sendiri itu punya paman walim. Jadi ibu saya itu sebenarnya bukan ibu saya itu mboten barep. Jadi saya itu sebenarnya punya paman tapi sebelum menikah dan sebelum haji karena kecelakaan itu meninggal dunia di jalan. Namanya Gus Budairi Usman, itu alim ampuh keramat, andalannya kakek saya dilalah dijikuk nalikane Jik Joko, dan itu karena kecelakaan. Nggih santri waktu mau sowan gurunya seperti itu. Lah artinya ketika santri itu diajak oleh polisi lalu lintas atau semua kalangan polisi untuk menyelamatkan kita itu agar safety riding, itu penting banget dan itu perintahnya Allah. Di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala, ini info dari pusat loh ini ya. Harus didengarkan loh. Langsung dari Allah loh ini, pusat A1 loh ini. Nah, ning surat Al-Baqarah ayate engko golekno dhewe kepenaan jenengan. Nah, aku panggah kok nyebut nih kabeh, malah ra mikir jenengan. Di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala ndawuhaken wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Kamu semua itu jangan sampai menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Wa ahsinu. Dan gimana caranya panjenengan semua ini berbuat kebaikan? Kamu itu jangan menjatuhkan dirimu dalam kebinasaan. Artinya apa? Kita itu jangan sampai memiliki penyakit ngengkel, merasa benar padahal tidak benar, dan bahkan kecerobohan yang kita lakukan ini tadi, ini membahayakan diri kita atau bahkan orang lain. Lah contoh ya seperti ini, wong alasan aku selak ngaji. Kudunge dawa kaya korden kae. Akhire ora helman nek numpak banter keserimpet dilalah arep ning pondok gondang, ritinge ngiri menggo ing nganan.
Ning mburi dilalah ya enek wong kesusu pisan akhire mak plek ngene-ngene wis tiba ngono wis wengkel-engkelan tukaran. Tukaran digo ning kantor polisi padha nesune. Aku bener aku selak ngaji, aku selak majelisan iki selak enek Gus Idam. Gek aku iki ra patek tau nyawang wong ganteng. Pengen ndang nyawang Gus Idam wis wengkel-engkelan padha mak-make padha ngowengkel wis ora. Lah niki nek dawuh Gusti Allah jenengan niki wau kok menjatuhkan dirine panjenengan ke dalam kebinasaan atau ke dalam kemadharatan niki ya dosa gede. Wa ahsinu. Terus awake dhewe iki kudu gawe perkara apik. Lah artinya gimana kita itu menjadi pelopor. Dulu waktu saya itu diingatkan Pak Danang saya tersinggung, nesu aku mbiyen. Barang kula niku wis mikir, wah iya ya bahaya. Woh engko nek aku mek guru kopian tok. Wah, bocah-bocah engko malih karepe dhewe. Oh, malih seperti ini. Oh, malih seperti ini. Bahkan sampai saya kemudian paham ketika hadroh saya di Banyuwangi, di mana? Saya itu sempat telepon polisi sana, telepon. Kalau hadroh saya itu melanggar lalu lintas, tangkap. Aku ngono. Tangkap saja. Lu enggak kasihan tuh, Gus. Bene gen ra karepe dhewe kula ngoten. Karena kita itu memang diperintah oleh Allah gimana kita itu tidak membinasakan diri kita sendiri. Lah nek dawuh Kanjeng Nabi la dzarara wala dzirar. Piye carane sampean kuwi mang ora mbahayakne awakmu dhewe lan ora mbahayakne wong liya. Kapan wayahe panjenengan niki wau mandeg, kapan wayahe panjenengan niki wau ngati-ngati itu pasti